jarang sekali ditemukan. Dan ya, 2 ular boiga ini berhasil kami amankan. Karena kita mendapatkan 2 ular cincin emas, kita mau menangkap saja, itu kita bingung ya, mau menangkap yang mana dulu. Iya, karena terlihat yang pertama yang di bawah, kemudian Ada lagi yang lihat di ada atas. lagi di atas. Iya. Dan ini terlihat dia lagi shading gen, Iya. terlihat. Nah ini bagian kulitnya, sebagian Sudah mengelupas, terlepas. dan perbedaan warnanya cukup jelas di sini. Ini kayaknya udah lama ya. lebih terang, dan ini sedikit gelap. Nah, kalau untuk di daerah Jawa Iya. sendiri berbeda dengan daerah Sumatera, dia Iya. memiliki corak yang berbeda dari sini. Ular cincin emas Iya. di daerah Jawa dia Tembus. lebih Lebih besar ya. besar. Iya. Garis kuningnya ini dia Iya. lebih menyatu di lingkaran sini. Iya, Tapi kalau di daerah Sumatera seperti ini, iya, dia kecil dan tidak menyatu. iya. Ular ini sering ditemukan melingkar di cabang pohon yang menjuntai pada bakau di tepi pantai atau cabang pohon di tepi sungai dalam hutan. Aktivitas hariannya pada malam hari dan termasuk jenis ular yang arboreal. Makanannya adalah mamalia kecil, terutama anak burung dan kadal. Tapi kalau untuk tingkatan bisanya sendiri yang Jenny ketahui, walaupun dia memiliki bisa neurotoksin, itu Bisanya menengah, dia menengah. masih menengah, terlihat dari dia memiliki jenis taring opisto. Oh, Pistogulipa. Terletak di belakang. Sebetulnya tergantung dari fisik seseorang sebetulnya, Jen. Kayak gitu. Dan semakin besar ular ini kan otomatis dia bisa memupakan bisa lebih banyak, kayak gitu. Waktu itu dia ada yang tergigit ular cincin emas dan meninggal. Pernah dengar, Mas? Iya pernah itu. Nah, Memang itu pernah ada. atau karena fisiknya dia nggak kuat atau Iya, gimana? ada banyak faktor. Yang pertama yang sangat berpengaruh adalah fisik orang tersebut kurang fit atau kurang bagus, itu sangat berpengaruh. Karena ketika fisik kurang bagus, otomatis bisa akan bekerja dengan maksimal. Iya. Gitu. Oke, kita rilis ular cincin emas ya. Pencarian kami masih terus berjalan. Hari berganti membuat kami optimis mendapatkan fauna lain yang beraneka ragam. Setelah berjalan terus menyusuri hutan Lampung Timur ini, dari kejauhan kami melihat sosok gagah seekor elang. Di atas kita menemukan ada burung. Lihat, ini burung elang. Dan ini masih berukuran masih muda, atau karena dia Masih baby. masih baby, dia belum pandai terbang. Yap, jenis elang brontok atau Spezaitus ciratus tampak santai bertengger di batang pohon menikmati alam yang masih asri ini. Kalau untuk penyebarannya sendiri ada di mana saja? Di Indonesia cukup luas, ya. Kita bisa menemukan di mulai dari Kalimantan, Sumatera, iya, Sumatera paling banyak. Dan dia termasuk elang yang berukuran besar. Bahkan dari bagian paruh sampai bagian ekornya itu bisa mencapai 72 cm. Oh, Jadi bisa dibayangkan untuk besarnya 72 cm. Iya, dari panjang paruh sampai bagian ekornya. Jadi bisa bilang itu tingginya mungkin sekitar segini ya. Ya, Itu kurang ketika lebih. sudah ya. Ini ketika dewasa maksimal segini. Itu besar sekali. Elang brontok hanya berpasangan di musim kawin dan di luar waktu-waktu tersebut sering ditemukan menjelajahi sendirian di hutan-hutan terbuka, savana, dan padang rumput. Burung ini menyukai berburu di tempat terbuka dan menyerang mangsanya yang berupa reptil, burung, atau mamalia kecil dari tempatnya bertengger di pohon kering atau dari udara. Tidak jarang burung ini merampok kawanan ayam di pedesaan. Ini apendik atau tidak? Iya, semua jenis elang itu sudah dilindungi. Apendik satu. Iya, dan yang perlu diketahui dia lebih tajam penglihatannya daripada kita. Mungkin kita ngelihat dari sana itu agak sedikit camat,
tapi Oh, dia mau terbang. dia melihat kita itu sangat jelas sekali. Setelah ini merasa terancam, makanya kita hanya bisa memonitornya saja. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan. Kita pelan-pelan ke sana. Langkah kaki ini terus melangkah ke arah yang dipandu oleh Ari. Tak terasa hari semakin sore. Waktu pencarian kami pun sebentar lagi mesti diakhiri.